itu CEO yang menyamar jadi konten kreator kayak Mamski, jadi afiliator, bukan. Itu kan contoh ya pacarnya Bunda. Coba contoh Gusti Ega, pacarnya Angel Karamoy. Itu udah dibeliin rumah, say. Ya. Gak ribet, gak pakai ribet-ribet. CEO yang menyamar kan, dia kan CEO kan, perusahaannya di Dubai. Ya iya, punya berapa 100 perusahaan katanya. Guru meres mantan suaminya, Kenapa? Nggak terima? Sebagai ayah kandung pasti sakit hati karena apa? Anak bisa sedekat itu sama pacar, ya, pacar perempuan ini ya, bahkan kayak ibarat kata kayak bapak kandungnya. Sedangkan bapak aslinya dikasih jarak. Kan? Duluan, nanti kita mobilnya dua dapet. Jadi ya kan, jadi yang tiba-tiba nanti nge-hate biasanya, apalagi yang lebih banyak lebih ingat hate ke Mami, mereka tuh tidak tahu asli cerita itu seperti apa, mereka belum tahu gitu. Diboikot, buntut kata kasar di media sosial, Sarwendah diboikot 4 stasiun TV. Ini karma. Dunia hiburan tanah air kembali diguncang oleh sebuah fenomena yang cukup ekstrim. Baru-baru ini, jagat media sosial riuh dengan kabar mengenai Sarwendah, mantan anggota grup vokal wanita ternama yang kini lebih dikenal sebagai figur publik dan pengusaha, yang kabarnya diboikot oleh 4 stasiun televisi besar di Indonesia. Peristiwa ini bermula dari beredarnya potongan video atau tangkapan layar percakapan yang diduga menampilkan Sarwendah menggunakan kata-kata kasar atau tidak pantas di ruang digital. Meski konteks dari unggahan tersebut masih menjadi perdebatan di antara para penggemar dan pengamat, gelombang reaksi publik yang masif dengan cepat menggulung reputasi sang artis. Dalam waktu singkat, narasi boikot menjadi topik yang paling banyak dibicarakan, disertai dengan komentar-komentar pedas dari netizen yang mengaitkan kejadian ini dengan konsep karma. Bagaimana kabar yang mengejutkan ini? Berikut ulasannya dalam news update kita terkini. Fenomena pemboikotan artis oleh stasiun televisi bukanlah hal baru di Indonesia. Namun kasus yang menimpa Sarwendah ini memiliki dinamika yang unik karena dipicu oleh perilaku di media sosial. Media sosial telah menjadi pedang bermata dua bagi para selebriti. Di satu sisi, platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter, X, menjadi alat yang sangat efektif untuk membangun personal branding dan mendekatkan diri dengan basis penggemar. Namun di sisi lain, jejak digital bersifat abadi. Satu kesalahan kecil atau bahkan sebuah kesalahpahaman yang dibesar-besarkan oleh algoritma bisa menjadi bumerang yang mematikan. Dalam kasus Sarwendah, ketidakhati-hatian dalam bertutur kata, terlepas dari apapun latar belakang permasalahannya, dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesantunan yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang memegang status sebagai panutan publik. Ketika isu ini mencuat, stasiun televisi sebagai lembaga penyiaran publik mengambil langkah cepat untuk merespons tekanan dari masyarakat. Keputusan 4 stasiun televisi untuk membatasi atau bahkan menghentikan penampilan Sarwendah di layar kaca dapat dibaca sebagai bentuk respons terhadap etika penyiaran dan tekanan pasar. Di sisi lain, muncul narasi dari sebagian netizen yang menyebut kejadian ini sebagai karma. Istilah ini sering digunakan oleh publik di media sosial sebagai bentuk penghakiman moral instan. Bagi mereka yang mendukung boikot tersebut, musibah yang menimpa Sarwendah dipandang sebagai konsekuensi logis dari perilaku yang dianggap arogan atau tidak pantas di masa lalu. Paradigma karma di sini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang dilakukan secara kolektif oleh netizen. Mereka merasa memiliki kuasa untuk memberikan hukuman sosial kepada figur publik yang dianggap melanggar batas-batas etika. Namun perlu dicermati bahwa narasi karma ini seringkali bersifat subjektif dan didorong oleh emosi sesaat. Seringkali massa di media sosial menghakimi tanpa melihat konteks yang utuh atau memberikan ruang bagi klarifikasi. Kritik tajam yang dilayangkan kepada Sarwendah mencerminkan ekspektasi tinggi masyarakat terhadap sosok figur publik. Di Indonesia, status sebagai selebriti seringkali disamakan dengan sosok yang harus sempurna, santun, dan menjadi teladan bagi anak-anak dan keluarga. Pajakan juga baru diselesain, jadi emang ada beberapa PT, bisa langsung dicek aja. Cari tahu aja gimana cara ceknya, guys. Tahu, kalau bukan karena dia nikah sama Ruben, satu Indonesia nggak akan tahu dia. Itulah, nggak ada syukur-syukurnya. Diserang sama junjungannya si Endah. Kau bawa satu bus, satu kompi pun menghujat saya, gak ngaruh. Karena
terlalu banyak baiknya, jadi aku nggak pernah lihat ada keburukan sama dia gitu. Karena dia orang baik ya. Kak Ruben itu best ayah yang bertanggung jawab. Akhirnya Ruben Onsu buka suara di depan Denny Sumargo. Betran Peto pilih bela Ruben. Jakarta. 1 tahun pasca perceraian yang mengguncang jagat hiburan tanah air, Ruben Onsu akhirnya memilih untuk memecah keheningan. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang sangat emosional di kanal YouTube Denny Sumargo, Kamis 4/6/2026, sang presenter kondang mengungkapkan fakta-fakta yang selama ini terkubur rapat di balik dinding rumah tangganya bersama Sarwenda. Pernyataan Ruben bukan hanya sekadar klarifikasi, melainkan sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan publik, terutama mengenai dinamika hubungan keluarga mereka pasca perpisahan, termasuk keterlibatan putra angkatnya, Betran Peto. Suasana studio Denny Sumargo terasa mencekam saat Ruben mulai menjabarkan beban batin yang dipikulnya selama setahun terakhir. Ruben yang dikenal selalu menjaga citra positif keluarga, tampak berusaha menahan air mata ketika menyinggung mengenai komitmennya sebagai orang tua. Ia menegaskan bahwa apapun yang terjadi di antara dirinya dan Sarwenda di masa lalu, fokus utamanya tetap pada kesejahteraan anak-anak. Gimana logikanya coba? Menghantu. Udah kau lanjutin aja dengan joget-joget kau zaman dulu itu, ya. Denny Sumargo, yang dikenal piawai dalam memancing pengakuan para tamu, terus mengulik sisi gelap dari kehidupan pasca perceraian ini. Namun, narasi menjadi tajam ketika Ruben menyinggung tentang perubahan sikap Betran Peto yang secara terang-terangan memilih untuk berdiri di sisi sang ayah. Betran sudah dewasa. Dia tahu siapa yang selalu ada untuknya sejak hari pertama. Dia punya mata, dia punya hati, dan dia bisa merasakan mana kasih sayang yang tulus. Ungkap Ruben dengan nada bergetar di hadapan Denny Sumargo. Pernyataan ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa hubungan antara Betran dan Sarwenda mengalami kerenggangan yang cukup serius pasca perceraian. Betran, yang selama ini menjadi sosok yang paling disayangi dalam keluarga, kini disebut-sebut mengambil sikap tegas dalam menyikapi konflik rumah tangga orang tuanya. Sebuah posisi yang tentu membuat publik terkejut, mengingat kedekatan mereka sebelumnya. Lebih jauh lagi, wawancara tersebut menyentuh isu yang belakangan santer terdengar mengenai kehidupan pribadi Sarwenda. Ruben, dengan nada yang tersirat kekecewaan namun tetap terkontrol, menyinggung keberadaan sosok pria bernama Giorgio Antonio yang kini mengisi hari-hari mantan istrinya. Jika kini ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari kerja kerasnya, tentu hati saya sebagai pria, sebagai mantan suami, merasa tidak nyaman, ujar Ruben. Kalimat tersebut menjadi pemicu spekulasi liar di media sosial, di mana netizen mulai mengaitkan berbagai unggahan Sarwenda yang kerap memamerkan kemewahan atau dukungan finansial kepada Giorgio dengan narasi pemerasan atau eksploitasi materi yang dilontarkan secara halus oleh Ruben. Denny Sumargo, yang dikenal piawai dalam memancing pengakuan para tamu, terus mengulik sisi gelap dari kehidupan pasca perceraian ini. Ruben menolak untuk menyalahkan pihak manapun secara gamblang. Namun ia menekankan bahwa ada perbedaan mencolok antara sosok pendamping yang bertanggung jawab dan sosok yang hanya datang untuk menikmati kemapanan. Sindiran halus Ruben kepada Giorgio Antonio tampak jelas, terutama saat ia menyinggung pentingnya seorang pria untuk memiliki modal sendiri sebelum menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah mapan seperti Sarwenda. Kak Ruben tuh orang baik, aku tahu banget. Kak Ruben tuh pekerja keras, pagi siang malam dia kerja. Dan selama ini selalu memberikan pengaruh positif buat teman-temannya termasuk aku. Jadi kalau kamu mau tanya tentang Kak Ruben, aku tidak pernah melihat ada keburukan sebagai temannya, sebagai sahabatnya, sebagai adiknya. Aku nggak pernah melihat keburukan sama dia ya, nggak pernah melihat dari sisi keburukan. Tapi lagi menyamar, karena kan katanya nggak butuh-butuh duit banget. Saya sebetulnya udah menjadi pelanggan. Wah, CEO yang kayak gini. Nggak butuh-butuh duit. CEO yang Deh, jangan deh ikut-ikut masuk ke rumah orang deh. Nih mau kondo. Ya, CEO kayak gitu. Live dia nggak sibuk dia. Nggak sibuk dia.
udah gitu diberitakan. Aduh, malu dong. Gimana sih? Bo, lebih gampang kemakan air mata gitu ya, gitu. Jadi gampang banget gitu.